Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel saya. Dan di video kali ini temanya agak berbeda dari video-video saya sebelumnya. Kali ini saya mau sharing sama teman-teman semua kegiatan makeover kita di ruang tengah atau ruang TV keluarga kita ini. Setelah sekian lama menanti, akhirnya alhamdulillah Allah kasih kita rejeki untuk bisa makeover ruang tengah ini. Walaupun budgetnya nggak terlalu banyak, jadi kita bisa makeovernya yang low budget aja dan tipis-tipis aja, tapi alhamdulillah sangat membantu untuk tampilan rumah kita lebih kelihatan rapi dan juga bersih. Jadi kegiatan ini kita mulai di sore hari, dan ini hasil rumah kita kalau udah sore, mainan di mana-mana, barang di mana-mana. Dan ini saya mau pindahin dulu biar mempermudah dan memperlancar proses makeovernya. Jadi yang paling utama banget yang jadi masalah untuk kita di ruang tengah ini yaitu dinding yang kayak gini. Dindingnya itu terus mengelupas walaupun udah dicat berulang-ulang, walaupun dicatnya juga udah dicampur lem gitu ya, dan hasilnya tetap mengelupas kayak gini. Jadi rencananya kita mau makeover dinding ini dengan pakai wallpaper foam. Dan sebelum ditempelin wallpaper foamnya, kita putusin buat mengikis semua cat-cat yang udah mulai mau mengelupas tapi belum jatuh, biar gak ganggu proses nempelin wallpaper ke dindingnya. Jadi ini wallpaper yang mau saya gunain untuk ditempel di dinding rumah, wallpaper foam dengan motif garis-garis gini ya, mirip wall panel. Pengennya sih pasang wall panel beneran biar cakep, tapi karena budgetnya juga mampunya wallpaper foam gini aja, ya udah kita putusin buat pakai wallpaper foam gini aja. Karena butuhnya nggak sedikit ya teman-teman, selain ruang keluarga, kamar, dapur, dan di ruang tamu juga semuanya butuh untuk dipasang wallpaper ini. Karena semuanya itu dinding bagian bawahnya itu terkelupas, nggak tahu juga kenapa, apa berjamur atau gimana, tapi dulu rumah ini kan pernah kena tsunami ya, jadi ada endapan pasir gitu setinggi kira-kira setinggi dinding yang terkelupas ini. Jadi apa mungkin karena endapan pasir belerang itu yang asin dan mengandung belerang, atau memang karena dinding yang berjamur jadinya bikin mengelupas gini. Oke, jadi sambil nunggu husband ngekikis dinding yang lain, bagian dinding yang lain, saya mau bersihin dulu ini dinding yang tadi udah kita kikis lebih dahulu. Dan ini hasil cat-cat yang rontok setelah kita kikis. Saya nyerah untuk soal ngikis-ngikis cat di dinding karena makin kesini makin capek untuk jongkok, kerja di posisi jongkok gitu ya. Jadi biar suami aja yang ngikis. Walaupun memang suami alergi debu, tapi alhamdulillah ada masker di rumah. Jadi ngikisnya pakai masker dan saya yang ngurusin bagian kerjaan sambil berdiri gini aja. Selanjutnya kita mau diskusi dulu nih, gimana wallpapernya, mau dipasang satu aja atau setinggi dua wallpaper gini. Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut kita sih akhirnya kita pasang satu aja di bagian bawah aja, walaupun nggak terlalu tinggi ya, karena biasanya orang pasang untuk di dinding kayak gini, pasang WPC gitu biasanya lebih tinggi ya, tapi nggak setinggi dua gini juga. Dan kita perkirakan kalau kita potong kayaknya nanti wallpapernya kurang bagus, jadi cukup kita pasang satu gini aja. Dan lagi-lagi untuk bagian kerjaan yang sambil jongkok gini biar suami aja yang handle, dan saya lanjut ngevideoin aja, mengabadikan momen suami makeover rumah kita ini. Tapi ada kesalahan kita sedikit dalam proses pasang wallpaper ini. Jadi di bagian paling pinggir yang bagian pertama suami pasang itu kan pas di ujung sudut dinding. Dan setelah hasil pasang semua wallpaper nantinya di bagian depan dan yang bagian ini suami pasang,
Jadi ternyata itu jadinya nggak bagus karena sudutnya ini tetap kelihatan. Jadi nanti di akhir suami bakalan potong satu garis atau satu gelembung ini ya, dipotong sama suami nanti di akhir. Dan nanti di bagian sudut itu dipasang langsung berbelok ke bagian depannya. Jadi untuk sudutnya bisa tertutup dengan baik. Dan yang tadi suami potong itu di video itu bagian paling luar dari wallpaper seperti yang sekarang sedang saya potong. Jadi ternyata di bagian wallpaper ini di kedua ujungnya itu ada sisa gitu, yang ukurannya itu nggak sama ya, kadang agak besar atau agak kecil. Jadi kalau ditempel itu jadi kasih jarak yang berbeda. Jadi kita putusin buat motongin setiap ujung-ujungnya kayak gini. Jadi nanti waktu dipasang wallpapernya lebih kelihatan rapih karena langsung bertemu antara satu gelembung dengan gelembung yang lain. Alhamdulillah udah selesai untuk pasang di ruang TV ini. Dan kalau teman-teman kelihatan tadi di belakang TV itu belum ditempel ya, karena memang rencananya pertamanya kita nggak usah nempel aja. Tapi akhirnya setelah diskusi kita perkirakan mungkin nanti suatu hari lemari TV ini bakalan kita pindah dan geser, dan kemungkinan wallpapernya udah nggak dijual lagi atau gimana. Jadi kita putusin akhirnya nanti mau kita tempel semua aja walaupun ada lemari di depannya. Jadi suatu hari kalau memang harus dipindah, wallpapernya udah ada, jadi nggak aneh ya kelihatannya. Dan ini besokannya kita mau lanjut untuk makeover. Selanjutnya kita mau makeover meja ini. Siapa yang nonton video ini tadi di awal udah gemes lihat mejanya yang terkelupas gini. Jadi sebelumnya meja ini udah saya pernah tempelin wallpaper juga, tapi wallpaper stiker gitu, dan ternyata dia mengelupas. Apalagi anak-anak suka, pokoknya ulah anak-anak lah ini, dicabutin, dikikis-kikis dikit-dikit, dan akhirnya jadi jelek gitu ya. Jadi sekarang saya mau coba makeover pakai wallpaper juga, tapi kali ini wallpaper foam yang motifnya juga masih motif marmer. Karena kalau meja bulat gini, meja osing gini kan lebih cocok ya kalau kita pakai atasannya itu marmer. Jadi seolah-olah kayak meja marmer beneran yang dulu sempat berjaya di masa zaman Belanda dulu. Jadi nanti mejanya jadi lebih terkesan klasik dan vintage gitu ya. Jadi wallpapernya saya beli yang satu paket yang isinya 10 lembar, dan sekarang kita lagi diskusiin mengenai motifnya, karena susahnya gitu ya kalau bermotif dan terpotong-potong gini. Kita harus nyambungin wallpapernya yang benar biar nanti motifnya itu nyambung, gak aneh gitu. Dan ini hasil awal yang sudah kita sepakati, motif yang kita rasa udah sesuai, udah cocok dan udah nyambung. Dan setelah itu kita mau lanjut mau nempelin. Tapi sebelumnya suami nyaranin untuk nulis angka dulu, barangkali nanti jatuh atau gimana jadi nggak ketuker.
Dan ini di akhir pemasangan yang terakhir ya. Suami ngerasa motifnya kayaknya belum nyambung, jadi akhirnya diganti lagi, dicoba cocokin lagi. Dan alhamdulillah akhirnya ketemu, dan yang ini yang sekarang yang paling cocok ya. Insya Allah bener ya motifnya. Dan ini hasilnya teman-teman setelah dipasang keempat-empatnya, maksudnya ke-8-nya. Dan ini suami mau potong dulu biar nanti bentuknya sesuai bulat seperti mejanya. Batu cakap pakai cutter ya. Ini hasil pemotongan, kelihatannya kurang rapi ya teman-teman. Ternyata disebabkan mata pisaunya yang belum kita ganti yang baru. Dan yang sekarang mau dipotong ini kita udah ganti mata pisau cutternya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ternyata kalau mata pisaunya baru dan masih tajam banget, itu hasilnya itu jauh lebih rapi. Sebenarnya suami dari awal udah minta ganti mata pisaunya, tapi sayangnya kekeh bilang kan baru aja diganti, pasti bisa. Dan ternyata memang membawa masalah ya, mata pisau yang kurang tajam. Jadi ini hasilnya setelah dipotong semua bagian oleh suami. Alhamdulillah kelihatannya itu bagus banget, dan mejanya itu udah kelihatan baru lagi. Alhamdulillah. Selanjutnya seperti biasa mau beres-beresin sisa-sisa dari kerjaan yang harus dibuang dan yang mana yang masih bisa disimpan. Dinding meja udah selesai. Sekarang saya mau makeover lantai lagi. Jadi sekarang saya mau ganti karpet, dan biasanya itu saya pakai kan karpet plastik ya, karena ngerasa lebih enak aja kalau pakai karpet plastik karena gampang dibersihin kalau tumpah makanan anak-anak. Tapi memang kurang cantik ya kelihatannya, kurang cakep. Jadi sekarang saya putusin untuk beli karpet Malaysia ini. Jadi karpetnya itu lembut dan empuk banget, juga halus banget. Dan untuk motifnya saya juga suka. Dan dengan pakai karpet ini alhamdulillah sih di mata saya ya, kelihatannya rumah jadi kelihatan lebih bersih, rapi, dan juga estetik gitu ya. Dan juga karpet ini bagian belakangnya itu udah ada anti slipnya, jadi aman, gak gampang geser-geser gitu. Dan ini kita lagi coba pindahin karpetnya, mau kita taruh gimana, mau melintang atau memanjang gitu. Dan kita mau coba satu-satu dulu mau gimana tampilannya. Dan setelah kita taruh melintang tadi, ini mau kita bikin yang panjang aja, karena perhitungannya karena meja bulatnya itu kan lumayan besar, jadi biar muat di depan sana. Dan karpet ini khusus untuk duduk-duduk lesehannya aja.
Tapi setelah dilihat lagi ternyata masih nggak oke ya, nggak pas gitu. Jadi saya punya saran, gimana kalau kita taruh melintang aja dan nanti kita ganti mejanya jadi meja yang lebih kecil yang ada di ruang tamu yang sering saya pakai buat konten itu ya. Jadi nanti mejanya kita letakkan di atas karpet ini. Jadi masih ada bagian untuk bisa kita dudukin dan ada bagian untuk mejanya. Nah, gini dia maksud saya tadi. Gimana menurut teman-teman, lebih oke nggak kalau pakai meja ini? Dan untuk meja bulatnya sekarang kita ganti ya, kita letakkan di ruang tamu. Oke teman-teman, ini dia hasil makeover kita kali ini. Alhamdulillah, ini saya udah seneng banget kayak gini aja. Alhamdulillah, udah kelihatan jauh lebih bersih dan rapi, walaupun gak estetik banget ya. Dan ini udah selesai makeovernya, saya udah capek juga. Lanjut mau istirahat sambil makan buah semangka. Oke teman-teman, gitu aja video saya kali ini. Semoga bisa memberi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Semoga teman-teman senang menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.